Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Duarah Tawu, yang kami hormati Bu Lestari selaku calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Kudus, dan Bapak Ibu guru SD Duarah Tawu serta staf. Alhamdulillah wasyukurillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dipertemukan di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pemaparan pengimbasan budaya positif dan pemaparan visi misi serta prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh Bu Lestari. Tak lupa sholawat wa salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga nanti di yaumil qiyamah kita mendapat syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam pendampingan individu 2 ini saya selaku moderator di acara ini akan menyampaikan runutan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, lalu acara yang ketiga adalah pemaparan dari Bu Lestari, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga acara bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum ke Pak Kepala Sekolah, di sini saya menyampaikan surat dari kementerian bahwa kita selain sebagai guru ini ada program namanya guru penggerak yang sudah dilaksanakan oleh Bu Lestari. Di sini ada angkatan 8, 9, 10 disampaikan oleh Bu Lestari tentang pemaparan sedikit dari kegiatan CGP. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya minta satu sepatah dua patah kata dari Pak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Bapak Fitrianto, pengajar praktek di Kabupaten Kudus yang terhormat, yang saya hormati Ibu Lestari, CGBG guru penggerak SD Duarah Tawu dari Duarah Tawu, yang saya hormati Dewan Guru, Bapak Ibu Guru SD Duarah Tawu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas dinas seperti ini. Selawat dan salam mari kita terangkan sejujurnya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Muhammad ya Muhammad. Pada Bapak Fitrianto saya ucapkan selamat datang di SD Duarah Tawu untuk yang kedua kalinya bagi pengajar praktik CGBG untuk pemantauan Bu Lestari dalam mengikuti guru penggerak. Sudah lama dulu saya akan mengucapkan syukur alhamdulillah di SD Duarah Tawu ini juga ada guru penggerak. Tadi Pak Fitrianto sudah banyak cerita mengenai manfaat dari guru penggerak. Maka untuk itu mungkin rekan-rekan semuanya yang masih ada potensial, yang semangat
nanti akan juga bisa meniru untuk guru lestari. Kemudian saya sampaikan Pak Julianto, saya mahasiswa di sini sudah memantau dalam pelaksanaan guru penggerak di SD 2 tahun. Sudah dipraktekkan kepada anak dan kepada yang lain. Intinya guru lestari di sini itu sudah melaksanakan sesuai apa yang ada pada yang di dalam diklat atau dalam pelaksanaan guru penggerak. Untuk itu saya mohon Pak Supriyanto sebagai pengajar praktek di Kabupaten Kudus juga bertugas di wilayah Fakultas Candipuro khususnya di SD 2 Tahu untuk membina, memberikan ilmu dan memantau menilai juga pada guru lestari. Saya mohon dengan hormat untuk semoga nanti guru lestari ini bisa lolos sebagai guru penggerak, nanti akan bisa memajukan di SD 2 tahun ini juga akan ditiru oleh Bapak Ibu guru semuanya. Saya sebagai kepala sekolah di sini mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya Pak Supriyanto, juga dibantu oleh Bapak Ibu guru, rekan-rekan dari SD 2 Tahu. Saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih untuk guru lestari. Semoga nanti ini ilmu atau dalam guru penggerak yang ada di SD 2 Tahu bisa diterapkan pada kegiatan pembelajaran rekan-rekan. Semoga nanti bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ataupun yang diperoleh nanti akan bisa memajukan pendidikan di SD 2 Tahu, terutama di wilayah Gingsir Tumpuk di sini akan semakin eksis, semakin maju bersama dengan masyarakat dengan adanya guru. Dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Semoga kegiatan pendampingan guru penggerak yang kali ini nanti dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Teman-teman, dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suwito. Selanjutnya acara pemaparan tentang budaya positif dan diskusi visi misi sekolah kepada guru lestari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD 2 Tahu Bapak Suwito SPD, yang terhormat Bapak Fitrianto, pengajar praktik calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Kudus, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 2 Tahu. Pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk memaparkan yaitu kegiatan saya terkait dengan pengimbasan budaya positif. Adapun kegiatan yang kita lakukan nanti adalah berdiskusi visi dan prakarsa perubahan di SD 2 Tahu. Jadi nanti kegiatan yang akan saya paparkan adalah terkait dengan meninjau ulang apakah sudah berpihak pada murid atau belum terkait dengan visi misi di SD 2 Tahu. Kemudian nanti kita diskusi bersama terkait dengan visi misi baru yang sudah berorientasi pada murid dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila di era Merdeka Belajar. Di dalam pembelajaran saat ini kita menganut bahwa paham pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana guru diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, ini adalah gambarnya. Murid diutamakan bagaikan sebuah tanaman. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga
seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, yang aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan dapat mengganggu perkembangan. Apa sih tanggung jawab kita sebagai seorang guru? Tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah bagaimana kita bisa menciptakan suatu lingkungan yang positif di sekolah, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik bagi warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan terbentuk sebuah kebiasaan yang positif di sekolah. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia harus dikembangkan ketika di sekolah. 1, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang biasanya terabaikan adalah ini. Kasih sayang dan rasa diterima itu perlu untuk dikembangkan. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan, pengakuan atas kemampuan. Nah, ini yang seringkali ketika di sekolah justru anak-anak yang ada bermasalah malah tidak diakui. Nah, itu. Yang keempat adalah kebebasan. Jadi setiap anak diberikan kebebasan untuk memilih yang diinginkan, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, yang ada dalam diri anak. Karena pada dasarnya setiap anak itu memiliki potensi. Hanya bagaimana kita sebagai guru, kita sebagai orang tua bisa menggali, bisa memunculkan potensi-potensi yang masih tersembunyi yang dimiliki oleh anak. Termati, ingatkah Bapak Ibu ketika masa kecil kita pernah ditanya? Tidak jarang kita bertanya kepada anak-anak kita atau kepada murid-murid kita, apa cita-cita kalian? Apa keinginan kita ketika sudah dewasa nanti? Nah, pada masa itu sebagian besar kita menjawab dengan percaya diri. Ada yang cita-citanya jadi dokter, ada yang jadi guru. Nah, visi bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong, belum ada coretan. Visi dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuan. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Jadi visi misi itu memang harus berubah. Visi misi itu berubah sesuai kebutuhan, sesuai perkembangan zaman, sesuai kodrat zaman. Jadi tidak bisa ketika visi misi 10 tahun yang lalu masih digunakan saat ini, itu jelas tidak bisa. Karena kita harus mengikuti kodrat zaman, harus berkembang. Mengembangkan potensi siswa hingga memiliki keterampilan life skill, mandiri, yaitu melalui kegiatan pramuka dan kewirausahaan. Jadi harapan saya nanti ke depan kita bisa menerapkan bersama-sama sebuah kegiatan kewirausahaan yang bisa diterapkan di anak SD. Yang terakhir yaitu mewujudkan sekolah bersih, hijau, sehat, dan menyenangkan. Nah, setelah ini nanti saya minta perwakilan 2 guru untuk menyampaikan ke depan tentang visi yang menjadi usulan di SD 2 Rahtawo. Saya minta ke depan untuk menyampaikan kepada Bu Isma Nur Hidayati dan dilanjutkan Bu Kurnia Fitriani. Monggo Bu Monggo Bu Isma dan Bu Fitri, saya persilahkan. Usulan dari saya mengenai visi sekolah menambahkan
mewujudkan sekolah bersih, hijau, sehat, dan menyenangkan, atau yang kita namakan dengan Go Green School. Terima kasih Bu Isma. Selanjutnya ada usulan dari Ibu Kurnia Fitriani. Monggo Ibu. Usulan dari saya yaitu yang pertama, menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianut dan budi pekerti sebagai sumber kearifan. Yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran secara intensif dan efisien yang bermutu, efektif, kreatif, dan inovatif. Terima kasih. Terima kasih. Terbentuknya akhlak mulia berlandaskan iman dan takwa, berprestasi, santun, serta berwawasan lingkungan.